lagi di Sugeng Channel. Kenaikan harga pupuk dan kelangkaan pupuk bersubsidi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan baku dan komoditas fosfat, amonia, kalium, energi dan minyak bumi, ditambah dengan krisis energi di Eropa dan efek dari pandemi COVID-19, diperparah lagi dengan kondisi perang Ukraina-Rusia, memaksa kita para petani untuk berpikir lebih keras dan bekerja lebih cerdas agar kita tetap mencapai indeks panen dengan produktivitas minimal sama bahkan lebih tinggi dan optimal. Problem kelangkaan pupuk itu adalah sangatlah nyata dan sangat berdampak bagi dunia pertanian. Banyak solusi yang ditawarkan baik oleh pemerintah maupun oleh para penggiat pertanian agar kita mampu memaksimalkan potensi yang ada, misalnya dengan menggunakan 70% bahkan 100% pupuk organik, ataupun kita menggunakan beberapa teknik atau cara budidaya yang ramah lingkungan dan sedikit penggunaan pupuk tapi hasilnya maksimal. Berdasarkan hal tersebut, saya mencari berbagai literatur, bahan, praktek di lapangan ataupun metode-metode yang sudah pernah dilakukan di media sosial maupun di lapangan. Untuk video kali ini kami berusaha menggabungkan atau melakukan kolaborasi metode atau teknis budidaya padi, yaitu teknis budidaya padi dengan sistem tanam jajar legowo 21 dan teknis atau ide penanaman padi dengan metode SRI, yang mana telah kita pernah lakukan uji coba baik sistem Jarwo maupun metode SRI. Itu memberikan dampak atau keuntungan yang lebih baik, utamanya bisa mengurangi asupan pupuk, yaitu pupuk kimia, sehingga ini cocok diterapkan pada saat terjadinya melambungnya harga pupuk dan kelangkaan pupuk subsidi. Untuk detailnya mari kita simak video ini agar kita bisa mendapatkan manfaat, dan jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng, komen yang membangun agar kita semua bisa paling tidak sedikit memberikan solusi bagi rekan-rekan petani di saat kelangkaan pupuk seperti ini. Berikut ini metode atau teknik yang kita terapkan. Sebagaimana telah diketahui, untuk teknologi sistem tanam jajar legowo telah direkomendasikan oleh Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu paket teknologi pengendalian tanaman terpadu agar diterapkan, karena mampu memberikan beberapa keuntungan. Satu, menambah jumlah populasi tanaman padi sekitar 30%. Yang kedua, dengan adanya barisan kosong akan mempermudah dalam pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama
dan penyakit tanaman. Tanam jajar legowo mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit, terutama hama tikus. Yang keempat ini adalah yang menjadi rujukan kita dengan kelangkaan pupuk, bahwa yang keempat adalah menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan. Yang kelima, sistem jajar legowo akan menambah kemungkinan barisan tanaman mengalami efek tanaman pinggir, karena efek tanaman pinggir mendapatkan sinar matahari secara optimal sehingga metabolisme dan fotosintesis tanaman tetap terjaga dan optimal. Hitungan dari sistem tanam jajar legowo 21, kita ingin menggabungkan dengan sistem atau metode SRI, atau dalam bahasa Inggrisnya System of Rice Intervention, di mana sistem SRI adalah teknik atau sistem budidaya padi yang mampu meningkatkan produktivitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air, dan unsur hara. Sebenarnya SRI atau sistem SRI itu bukan sebuah teknik atau teknologi, tetapi seperangkat ide dan prinsip sederhana yang membantu menghasilkan tanaman yang lebih produktif dan kuat, lebih-lebih di daerah tak ada hujan. Ide atau cara yang kita lakukan adalah, langkah pertama atau ke-1 adalah persiapan dan pembinian, di mana persiapan pembibitan menggunakan metode dan sarana yang tersedia, atau dalam hal ini adalah tanah. Langkah yang kedua adalah tanam bibit yang sangat mudah, yaitu bibit yang kira-kira berdaun 2 atau 3, usia maksimal adalah 14 hari setelah sebar. Cabut bibit dengan hati-hati, kemudian kita bersihkan akarnya seperti pencabutan benih secara konvensional. Yang ketiga adalah penanaman dengan hati-hati dan dangkal. Yang dimaksud adalah tanam bibit dengan dangkal kira-kira 2 atau 3 cm yang masuk ke dalam tanah. Usahakan lahan berair atau macak-macak dan tanaman atau benih tidak tergenang. Langkah keempat adalah tanam dengan bibit tunggal dan jarak tanam metode Jarwo 21. Gunakan jarak 20 antar baris kali 10 barisan pinggir kali 40 cm barisan kosong. Gunakan tali yang telah ditandai untuk mendapatkan jarak yang seragam dan lurus. 5 adalah terapkan pengairan minimum, artinya setelah penanaman biarkan lahan tetap dalam keadaan macak-macak setidaknya selama 5 sampai 10 hari, karena pada saat itu kondisi bibit atau benih kemungkinan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Langkah kelima, pemberian air maksimal 2 cm dan periode tertentu dikeringkan sampai pecah rambut. Ini yang dinamakan irigasi berselang atau terputus. Langkah keenam adalah pengendalian gulma dengan aerasi tanah aktif. Lakukan penyiangan pertama pada umur 10 sampai 14 hari. Usahakan kita melakukannya dengan secara manual dan tidak menggunakan herbisida. Kalaupun terpaksa kita menggunakan herbisida, usahakan dengan dosis yang ketat agar kesuburan tanah tidak terganggu. Penyiangan selanjutnya harus dilakukan interval sekitar 2 minggu sampai kanopi dari tanaman itu menutup sehingga pertumbuhan gulma terhambat.
adalah bagian yang utama karena dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap pupuk, baik pupuk subsidi atau non subsidi, karena kita akan menggunakan hampir 70% pupuk organik. Demikian teknis penggabungan pola tanam padi Jajar Legowo 21 dengan teknis perawatan padi metode SRI, yang tujuan utamanya adalah untuk penghematan pupuk dihadapkan dengan kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk. Yang kita lihat ini adalah penampakan padi yang sudah berumur kira-kira 20 hari ya. Belum kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk makro baik Ponska, Urea dan lain sebagainya, tapi kita lakukan penyemprotan dengan pupuk cair baik pupuk cair organik maupun tambahan pupuk kimia sejenis NPK yang kita cairkan dengan dosis tertentu, dan sebagian besar kita juga menggunakan kompos baik jerami maupun kotoran hewan. Penampakannya seperti ini ya untuk tahap 1 ini. Untuk tahap berikutnya akan kita lakukan update setelah kita lakukan penambahan pupuk makro baik Ponska maupun Urea dengan dosis ketat. Terima kasih kepada rekan-rekan yang berkenan nonton. Semoga apa yang sudah kita sajikan di video kali ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap kita semua petani, agar kedepannya ketergantungan pupuk yang tinggi bisa kita kurangi dan kita maksimalkan potensi yang ada di lingkungan kita, khususnya penggunaan pupuk organik. Walaupun belum 100% organik, tapi paling enggak bisa mengurangi penggunaan pupuk itu sendiri. Lebih-lebih pada saat ini harga yang tinggi dan kelangkaan pupuk subsidi. Sekian, terima kasih. Selamat berkreasi, selamat mencoba, salam sehat.